Masjid menjadi kebanggaan. Kenapa demikian? Karena bangunan yang pertama di atas muka bumi Allah, Masjidil Haram. Apa yang pertama ya Rasulullah? Masjidil Haram. Setelah itu Masjid Nabawi. Maka setiap ulama-ulama, setiap sultan-sultan, setiap raja-raja selalu mengabadikan dirinya dengan membangun masjid. Datanglah seorang panglima perang bernama Amr bin As dari Madinah. Pergi dia menuju Afrika Utara, Mesir. Nabi ingin mengajarkan umatnya wakaf fi sabilillah, mengalir pahalanya. Seorang Nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dijamin masuk surga, masih tetap ingin berwakaf. Makanya jangan mati sebelum berwakaf. Yang sudah mati bisa kita wakaf, bisa. Bapak kita, ayah kita, emak kita meninggal dunia, mau wakaf untuk dia, bisa. Datang ke pengurus masjid, belikan 100 sak semen, wakafkan, niatkan untuk almarhum almarhumah. Sampai datang ke pengurus masjid, tanya berapa lagi meteran tanah yang perlu dibebaskan. Ada yang mau dibebaskan lagi Pak Ketua Masjid? Ada. Tapi masjid sudah selesai, untuk apa? Mesti ada MDA di samping, mesti ada TK Quran, mesti ada SD Quran, mesti ada SMP Quran. Tak cukup hanya ceramah supaya anak-anak hafal Quran. Setelah itu terserah dia mau jadi apa, mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi pengacara, mau jadi lawyer, mau jadi apapun. Dia sudah Al-Quran bersemayam dalam kepalanya. Pendidikannya di mana? Di masjid. Itulah yang membuat mengalir pahala. Saya yakin dan percaya selesai tausiah ini, beramai-ramai jamaah akan datang menjumpai pengurus masjid, akan bertanya berapa sak semen lagi, berapa AC, berapa batu bata, berapa meter tanah, berapa Pak pengurus? Kau mau bantu? Anda mau tanya aja, kata Ustaz Somad, tanya-tanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kau berikan tanah. Tanah itu lalu kemudian dibagi oleh ahli waris. Iya kalau anak itu ingat kepada Allah. Kalau tidak, habislah dibagi-baginya. Kau belikan mobil yang mewah, STNK BPKB, berganti nama ke kantor Samsat, tamat riwayat selesai. Akte notaris berganti nama, diperebutkan, tak lagi menjadi hanya sekedar kenangan belaka. Cukuplah melihat bagaimana cantik indahnya istana-istana kerajaan. Bangga menjadi orang Sumatera Utara. Ada kerajaan-kerajaan besar tapi hilang. Tapi di Sumatera Utara kita bangga, masih ada kerajaan. Berdiri Istana Maimun, tapi orang Medan bangga. Kenapa? Ada yang lebih besar daripada Istana Maimun. Apa yang lebih besar daripada Istana Maimun? Masjid Al-Masun. Istana Maimun ada, cantik, tegak berdiri, kebanggaan, peninggalan sultan. Ada yang lebih besar daripada istana. Mana dia? Masjid. Dari mana Ustaz tahu masjid itu lebih besar daripada istana? Kau bukalah mata lebar-lebar, kan nampak masjid itu lebih besar daripada istana. Untuk membuat istana cukup 300.000 sak semen, tapi untuk membangun masjid raya 1 juta sak semen. Wakaf sultan-sultan karena mereka ingin mati mengalir pahalanya. Lebih 100 tahun, 1905, 1906, sama berdirinya dengan Universitas Kairo di Mesir. Bukan Al-Azhar. Al-Azhar lebih 1000 tahun. Al-Azhar lebih 1000 tahun. Tahun pendirian Masjid Al-Masun Medan sama dengan pendirian Universitas Kairo, 1905, 1906. Mudah mengingatnya. Tapi apa yang terjadi? 100 tahun yang membangun sudah meninggal dunia. Tukang-tukangnya, arsiteknya mati menghadap Allah. Sampai hari ini orang masih tetap sholat berjamaah, mengalir pahalanya. Jangan mati sebelum bangun masjid. Itu video saya terakhir ketika saya kemarin beberapa hari yang lalu pulang dari Wakatobi, singgah di Kendari, melihat masjid di tengah lautan yang dibuatkan reklamasi, bukan untuk hotel, bukan untuk kondominium, bukan untuk apartemen. Ditimbun itu laut dengan batu-batu, ditegakkan masjid terapung di atas.
Ustaz, nanti kita jalan-jalan ke Masjid Terapung, kata jamaah. Oke, saya siap. Begitu sampai di tengah lautan nampak ini masjidnya Pak Ustaz. Saya tengok ke bawah, oh betiang juga, saya sangka terapung. Masjid menjadi kebanggaan. Kenapa demikian? Karena bangunan yang pertama di atas muka bumi Allah, masjid, Masjidil Haram. Apa yang pertama ya Rasulullah? Masjidil Haram. Setelah itu Masjid Nabawi. Maka setiap ulama-ulama, setiap sultan-sultan, setiap raja-raja selalu mengabadikan dirinya dengan membangun masjid. Datanglah seorang panglima perang bernama Amr bin As dari Madinah, pergi dia menuju Afrika Utara, Mesir. Masjid pertama yang dibangun di luar kota Makkah Madinah adalah Masjid Amr bin As. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, anak bapak ibu belajar di Al-Azhar Kairo sampai dia sholat ke Masjid Amr bin As, Kairo Mesir. Berdiri tegak cantik indah sampai hari ini. Masjid pertama di benua Afrika, masjid terbesar, masjid hebat, masjid canggih, masjid luar biasa. Maka ini semua kenapa? Mereka tidak cukup dengan gelar sahabat Nabi. Padahal Amr bin As radhiyallahu an diridhai Allah. Dia tak cukup hanya sekedar itu, dia ingin membangun masjid. Sahabat Nabi membangun masjid, ulama-ulama membangun masjid, Nabi Muhammad membangun masjid, Nabi Adam membangun masjid. Masjid apa yang dibangun Nabi Adam? Masjidil Haram. Masjidil Haram kan dibangun Nabi Ibrahim Pak Ustaz. Nabi Ibrahim merenovasi Masjidil Haram, Ka'bah dibangun oleh malaikat. Karena waktu itu Nabi Adam alaihissalam berada di Baitul Ma'mur, menengok malaikat bertawaf di samping Baitul Ma'mur. Dia ingin tawaf pula seperti malaikat, dia rindu menengok malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur. Dibangunkan malaikatlah Ka'bah. Inna awwala baitin, bangunan pertama wudi'a linnas, yang dibangun di atas muka bumi Allah, Ka'bah. Dibangun oleh malaikat. Nabi Adam bertawaf, datang banjir bandang. Adam, Idris, Nuh, datang banjir bandang, hancur bangunannya. Lalu dibiarkan Allah sampai pada masa Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim mengajak anaknya Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa Ismail. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim membangun kembali, menegakkan pondasi-pondasi bersama Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim merenovasi, membangun. Nabi Ismail juga dilanjutkan oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan punya jabatan. Jabatan dipakai untuk membangun masjid rumah Allah. Selama menjadi Kapolres, Kapolda, Kapolri, selama menjadi komandan, selama menjadi pejabat, selama menjadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, berapa masjid yang dibangun? Tapi jangan pula gara-gara membangun masjid ditangkap KPK. Ini tak betul juga. Membangun masjid ini semua akan dituntut, ditanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan kita. Sampaikan ke anak-anak kita, jangan kau mati sebelum bangun masjid. Peletakan batu pertama, ajak anak-anak kita meletakkan batu, meletakkan semen. Supaya apa? Dia punya ikatan emosional. Setelah dia dewasa, setelah dia remaja, setelah dia lajang, setelah dia gadis, setelah dewasa, ingat dia, dulu aku diajak ayahku meletakkan batu pertama. Diajaknya aku meletakkan batu pertama. Diajaknya aku untuk ikut gotong royong, mengecor. Supaya apa? Ada ikatan emosional. Kasih dia duit 500.000, kau 500.000, kau 500.000, kau 500.000. Terima kasih ya, banyak duit. Masukkan ke kotak masjid untuk 1 meter. Sehingga nanti setelah dia dewasa, dia ingat, di masjid itu aku pernah menyumbang 1 meter. Meleleh air matanya, mengingat. Karena duit 500.000 itu sangat dia sayang. Dia mau ganti handphone baru, tapi tak jadi. Karena kita paksa untuk beli tanah 1 meter. Ada ikatan emosional dia dengan masjid. Ada ikatan batin dia dengan masjid. Pendidikan ini, pendidikan yang kekal abadi sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sudah masuk jam 6. Memangnya jam 6 kenapa Pak Ustadz? Tak apa-apa, jam 6 saya berhenti ceramah. Inilah yang dapat disampaikan Abdul Somad pada kesempatan kali ini. Di mana-mana saya ceramah kalau tentang penggalangan dana untuk masjid, biasanya langsung disebarkan kotak-kotak, amplop-amplop untuk jamaah menyumbang.
Rupanya di Medan tidak begitu cara orang Medan menyumbang. Dia langsung transfer banking. Langsung transfer banking, titit nomor rekening, tup. Begitu selesai transfer, barulah melelehkan air mata. Bapak haru Pak, Ibu haru Bu, mendengar ceramah Ustaz Somad tadi menangis. Bukan Pak Ustaz. Lalu kenapa menangis? Salah ketik. Terkirimku 1 juta Pak Ustaz. Niatnya 100.000. Terketik 1 juta. 1 juta itulah yang akan menolong di hadapan Allah SWT. Amin. Mudah-mudahan banyak yang salah ketik. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah kusampaikan, ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk, wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk, wa matasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi untuk hari esok. Mari kita berinfak, berwakaf, bersedekah untuk masjid, mudah-mudahan menjadi kekal abadi sampai hari kiamat. Lapang kubur kita, terang barzah kita, anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Sumatera Utara tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'alna minal munfiqin. Jadikan kami orang yang berinfak, berwakaf dan bersedekah. Allahumma barik lana fi arzaqina. Berikan berkah pada rezeki yang kau titipkan pada kami. Wa barik lana fi auladina. Berikan berkah pada anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Min huffazil Quran, menjadi para penghafal Quran. Min muammiri masajidik, anak-anak yang membangun, meramaikan masjid ya Allah.